Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan iqlab dan ikhfa syafawi. Apa itu iqlab? Nah, dijelaskan di dalam kitab Hidayatul Mustafid dan di dalam kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Iqlab secara bahasa yaitu memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya. Kemudian secara istilah yaitu menjadikan suatu huruf kepada makhraj huruf lain dengan tetap menjaga gunnah pada huruf yang ditukar, yaitu nun mati atau tanwin yang ditukar menjadi huruf mim mati, ya, yang disertai dengan dengung selama 2 harokat atau 2 ketukan dengan kadar getaran khaysyum yang ringan dan juga diikhfakan. Nah, lalu pertanyaannya, kapan terjadi hukum bacaan iqlab tersebut? Nah, terjadi hukum bacaan iqlab apabila ada nun mati dan tanwin, ya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yang satu, yaitu ba. Nah, jadi dalam praktek membacanya, nun mati dan tanwin ditukar menjadi huruf mim mati yang disertai dengan dengung selama 2 harokat dengan kadar getaran khaysyum yang ringan dan juga diikhfakan. Nah, agar memudahkan dalam praktek bacaan iqlab secara tepat, ya, jadi kedua bibir hendaknya tidak dikatupkan secara rapat ataupun secara kuat, tetapi hanya ringan saja. Nah, kenapa demikian? Suara mim yang mati, ya, akan terfokus di sekeliling kedua bibir. Nah, lalu bentuk kedua bibir, ya, ketika kita praktek dalam bacaan iqlab ini tidak dikatupkan secara rapat ataupun kuat tetapi ringan saja. Itu penjelasannya, ya, bisa kita lihat di dalam kitab At-Tajwidul Musawwar, ya, karangan Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, bahwa di sana beliau menjelaskan syaklu syafatain inda nutqil mimil munqalabah an nunin wa yakunu bintibaqihima ala ba'dihima duna mujafatin wala kazin. Nah, jadi bentuk dua bibir ketika ataupun dalam praktek bacaan iqlab, kedua bibir tidak dikatupkan secara rapat ataupun kuat tetapi hanya ringan saja. Nah, baiklah, kita akan praktek di dalam surah Al-Humazah yang mana di sana ada terdapat hukum bacaan iqlab. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazang alladzi jama'a malan wa 'addadan yahsabu anna malahu akhladan kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, jadi pada ayat keempat di dalam surah Al-Humazah itu ada terdapat hukum bacaan iqlab. Nah, di sana ada terdapat nun mati bertemu dengan huruf iqlab yang berupa ba pada lafaz
kalla layunbadzanna fil hutamah. Nah, agar kita bisa mempraktekkan bacaan iklab secara tepat, jadi dua bibir ini tidak dikatupkan secara rapat ataupun kuat, tetapi hanya ringan saja. Nah, kalla layunbadzanna fil hutamah. Nah, jadi bibirnya tidak dirapatkan ya, ataupun tidak dikatupkan secara rapat ataupun secara kuat. Nah, dalam prakteknya demikian. Lanjut, yaitu ikhfa syafawi. Nah, kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Nah, dinamakan ikhfa dikarenakan samarnya bunyi mim mati ketika bertemu dengan huruf ba. Nah, sebabnya apa? Sebab kesamaan makhraj dan sifatnya. Lalu dinamakan syafawi, kenapa? Dinamakan syafawi karena makhraj mim dan ba itu sama keluarnya di dua perut bibir. Nah, jadi itulah kenapa dinamakan dengan ikhfa syafawi. Nah, keterangannya bisa dilihat di dalam kitab Ghayatul Murid ya. Nah, lalu dalam prakteknya gimana? Nah, dalam praktek ikhfa syafawi sendiri ya juga dijelaskan di dalam kitab At-Tajwidul Musawwar ya karangan Syekh Aiman Rushdi Suwaid bahwa syaklu syafatain inda nutqil mimil mukhfati ya wa yakunu bi intibaqihima ala ba'dihima duna mujafatin wala kazin. Nah, bentuk dua bibir dalam praktek bacaan ikhfa syafawi ya, kedua bibir tidak dikatupkan secara rapat atau kuat, tetapi ringan saja. Nah, jadi untuk praktek bacaan iklab dan ikhfa syafawi ini ya sama, yaitu bibirnya tidak dikatupkan secara rapat ataupun secara kuat. Nah, baiklah, kita akan praktek di dalam surah Al-Fil, yang mana di dalam surah Al-Fil juga ada terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Baiklah, ayo kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, di dalam ayat keempat surah Al-Fil ada terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Nah, tadi dalam prakteknya sama seperti hukum bacaan iklab, yang mana dua bibir tidak dikatupkan secara rapat ataupun kuat. Nah, kita ulangi lagi pada ayat keempat surah Al-Fil ya. Tarmihim, tarmihim bihijaratin min. Nah, jadi kita ulangi lagi, tarmihim, ya, bisa dimengerti kan? Jadi bibirnya tidak dikatupkan secara rapat ataupun kuat. Sekali lagi, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itulah tadi penjelasan iklab dan ikhfa syafawi beserta prakteknya. Baiklah, pada kali ini sampai di sini dulu video dari saya. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi mudah dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.